Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Saputra dari Prodi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, bahan materi dari buku Mardiasmo 2009 bab 6. Baik, untuk kelompok saya ini, saya dan hamba Allah Subhanahu wa taala. NIM E2215000009, Prodi Administrasi Publik. Baik, kita masuk ke materi, yaitu apa itu program investasi publik. Program investasi publik adalah rencana dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalokasikan dana pada proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Terus, apa tujuan dari investasi publik? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, contoh investasi publik: pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu aspek kelayakan investasi. Yang pertama, aspek teknis: menilai apakah proyek dapat dilakukan secara teknis, termasuk ketersediaan teknologi dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, aspek sosial dan budaya: menganalisis dampak sosial dan budaya dari proyek terhadap masyarakat lokal, termasuk penerimaan sosial dan perubahan budaya. Nomor 3, aspek ekonomi dan finansial: menilai manfaat ekonomi dan proyek, termasuk analisis biaya manfaat, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan finansial. Yang keempat, aspek distribusi: memastikan bahwa manfaat proyek tersebar merata di seluruh kelompok masyarakat dan tidak hanya menguntungkan beberapa orang atau segelintir orang. Kita lanjut ke slide yang kelima. Penentuan investasi kebutuhan publik. Yang pertama, cara mengidentifikasi kebutuhan publik. Penentuan investasi kebutuhan publik dilakukan dengan mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki potensi terbesar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, proses analisis kebutuhan. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan prioritas proyek dan alokasi sumber daya yang optimal. Pemerintah menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi kebutuhan publik, termasuk survei, konsultasi dengan pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan kebijakan publik, dan analisis data. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, slide 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama adalah faktor tingkat diskon. Penggunaan tingkat diskon untuk mengevaluasi nilai sekarang dari manfaat dan biaya masa depan dari proyek yang akan diinvestasikan. Yang kedua adalah inflasi.
dampak inflasi terhadap biaya proyek dan manfaat masa depan, serta cara mengatasinya dalam perencanaan investasi itu juga berpengaruh pada faktor yang mempengaruhi investasi pada publik. Yang ketiga, resiko ketidakpastian. Identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek, termasuk risiko politik, ekonomi, dan lingkungan. Risiko ketidakpastian ini juga termasuk gejolak politik seperti pemilihan presiden, pemangku kebijakan, dan regulasi-regulasi dari pemerintah, dan juga kestabilan ekonomi di wilayah tersebut. Yang keempat, capital radiotoning. Pembatasan modal yang tersedia untuk investasi publik yang memerlukan prioritas proyek berdasarkan potensi manfaat terbesar. Yang selanjutnya, slide 7. Teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, biaya manfaat. Biaya manfaat cost benefit analysis. Nah, metode ini untuk membandingkan total biaya dengan total manfaat dari proyek untuk menentukan kelayakannya. Jadi total biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang kita dapat itu kita kalkulasi, dan itu bisa kita analisis kelayakannya untuk investasi publik. Yang kedua, net present value atau disingkat NPV. Net present value menghitung selisih antara nilai sekarang dari analisis arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar. Proyek dengan NPV positif dianggap layak. Jadi ada selisih antara uang masuk dan juga uang keluar, itu termasuk keuntungan dari investasi publik tersebut. Jadi hal ini bisa menjadi teknik dasar penilaian investasi publik. Yang ketiga, internal rate of return atau bisa disingkat IRR. Internal rate of return tingkat diskon di mana NPV dari arus kas proyek adalah 0. Proyek dengan IRR lebih tinggi dari biaya modal dianggap lebih layak. Yang keempat, payback period merupakan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari proyek. Proyek dengan payback periode yang lebih singkat dianggap lebih menarik. Jadi transaksi investasi publik yang lebih singkat dalam prosesnya itu lebih diminati oleh investor. Yang selanjutnya, benefit cost ratio atau bisa disingkat BCR. Rasio antara manfaat, total dan biaya, total dari proyek. Proyek dengan BCR akan lebih besar dari suatu, itu bisa dianggap lebih layak. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ke kesimpulan. Investasi publik merupakan kegiatan strategis pemerintah untuk mengalokasikan dana pada proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Proses penentuan investasi publik melibatkan analisis kebutuhan, prioritas proyek, serta evaluasi kelayakan teknis, sosial budaya, ekonomi, finansial, dan distribusi manfaatnya. Faktor-faktor seperti diskon, inflasi, resiko, dan keterbatasan modal juga mempengaruhi keputusan dalam investasi publik. Jadi keterbatasan modal, resiko, diskon, inflasi pada daerah tersebut itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan investasi publik. Berbagai teknik evaluasi seperti analisis biaya, manfaat, NPV, IRR, payback period, dan BCR digunakan untuk mengatur kelayakan dan dampak secara holistik. Itu bisa kita gunakan rumus-rumus tadi untuk menganalisis ini, kita investasi publik itu layak apa enggak.
Presentasi dalam topik ini dapat memberikan pemahaman tentang kompleksitas dan pentingnya pengelolaan investasi publik yang efektif untuk kepentingan masyarakat secara luas. Jadi tujuan dari saya membuat video ini supaya teman-teman pembaca itu bisa menganalisis investasi publik di daerah teman-teman, entah di sektor swasta maupun negeri. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Begitu ya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.